Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam belajar pemuda pemilik masa depan. Semoga senantiasa sehat selalu. Mata kuliah statistika inferensial pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai uji dua beda atau dites. Uji dua beda dites itu maksudnya adalah mencari perbedaan rata-rata dua kelompok sampel, baik itu sampelnya bebas atau sampel yang berpasangan. Ada dua macam uji t-test. Yang pertama adalah independent sample t-test, yaitu uji dua sampel bebas atau dua kelompok sampel yang tidak berhubungan, atau kelompok sampelnya dua yang berbeda pada kondisi yang sama. Artinya membedakan kelompok sampel mungkin antara laki-laki dengan perempuan dalam menerima pemahaman mata kuliah statistika inferensial. Yang kedua, jenisnya yaitu paired sample t-test. Artinya, ini uji dua sampel yang berpasangan atau dua kelompok sampel yang berhubungan, atau kelompok sampelnya satu pada kondisi yang berbeda, atau sering dikenal juga dengan istilah pre-test dan post-test. Maksudnya adalah membandingkan bagaimana pemahaman mata kuliah statistika inferensial mahasiswa PLS antara sebelum perkuliahan dan setelah perkuliahan. Berikutnya kita ambil contoh beberapa judul penelitian, apakah ini yang jenis independent sample t-test atau yang paired sample t-test. Mengajar dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan ceramah. Ini termasuk independent sample t-test karena membedakan antara sampel yang menggunakan pendekatan studi kasus dengan yang ceramah. Perbedaan perolehan nilai mata kuliah statistika inferensial mahasiswa PLS rombel 1 dengan rombel 2 pada semester genap 2016-2017. Ini juga independent sample t-test, membedakan antara rombel 1 dengan rombel 2. Berikutnya, perbedaan tingkat pemahaman mata kuliah statistika inferensial antara mahasiswa laki-laki dengan perempuan di jurusan PLS. Ini juga independent sample t-test, karena membedakan laki-laki dengan perempuan. Berikutnya, perbedaan penjualan bakso sebelum dan sesudah disponsorkan di YouTube. Nah, ini baru yang paired sample t-test, karena sampel penjualan bakso antara sebelum dan sudah membandingkan antara sebelum disponsorkan dengan sesudah disponsorkan di YouTube. Berikutnya, perbedaan hasil belajar mata kuliah statistika inferensial dengan evaluasi pembelajaran pada mahasiswa PLS semester 6 pada tahun 2020. Ini juga paired sample t-test karena membedakan antara mata kuliah statistika inferensial dan evaluasi pembelajaran hanya pada mahasiswa PLS semester 6. Berikutnya, perbedaan nilai matematika dan pendidikan agama pada siswa IPA. Ini juga paired sample t-test karena siswa IPA sampelnya dibedakan antara nilai matematika dengan pendidikan agamanya. Berikutnya, perbedaan proses kerja kepala sekolah A dengan kepala sekolah B. Ini baru independent sample t-test. Sampelnya kepala sekolah A dan kepala sekolah B. Perbedaan minat penggunaan kerudung pasmina dengan kerudung segi empat di kalangan mahasiswa dengan pekerja kantor. Nah, ini bisa tergolong sebagai independent sample t-test. Ada dua sampel antara mahasiswa dengan pekerja kantor. Ini judul-judul yang lain, coba kalian pahami. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana penentuan skor T-tabel itu. Karena skor T-tabel ini yang kemudian akan dibandingkan dari hasil uji analisis t-test atau T-hitungnya. Menghitung derajat kebebasan DK atau degree of freedom DF yang menggunakan TS 5%, artinya 0,05 tingkat kesalahannya. Karena bidang
sosial, itu cukup menggunakan TS yang 5%. Dari kategori independent sample test, kita contohkan jumlah sampelnya atau respondennya N sama dengan 30. Ini maksudnya antara sampel 1 dan sampel 2, masing-masing 15 dan 15. Maka bagaimana DF-nya, mencari DF-nya? DF-nya sama dengan 30 dikurangi 2, sama dengan 28. 2 dari mana? 2 ini adalah dari kelompok sampel 1 dan kelompok sampel 2, maka dikurangi 2. Kalau kelompok sampelnya berhubungan yang paired nanti, ini cukup 1, dikurangi 1. Didapatkan T-tabel sama dengan 2,048. Nah, T-tabel ini bisa dicari di tabel statistika, atau kita juga bisa menghitungnya menggunakan Microsoft Excel dengan mengetikkan sama dengan TINV buka kurung 0,05 titik koma 28. Ini DF-nya. Tutup kurung, kemudian di enter. Akan ketemu tabelnya dengan skor yang sama. Nanti kita contohkan. Untuk yang kedua, jenis paired sample test, kita samakan N sama dengan 30. N 30 ini total sampel. Maksudnya, untuk sampel satu saja. Sebagai contoh, mahasiswa laki-laki. Jumlahnya 30. Maka DF-nya ini 30 cukup dikurangi 1 karena sampelnya berhubungan. Sama dengan 29. Didapatkan T-tabel 2,045. Atau bisa juga di Microsoft Excel ketikan sama dengan TINV, sama halnya yang di atas tadi, lalu enter. Selanjutnya yaitu bagaimana uji hipotesis pada t-test. Bahwa penelitian kuantitatif itu yaitu menguji hipotesis antara HA dan H0. Nah, yang diuji yang apanya adalah yang H0-nya, yang hipotesis nolnya atau hipotesis nihil atau hipotesis statistikanya. Yang pertama, bisa membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Nah, dikatakan ada perbedaan yang signifikan jika H0-nya ditolak. Yaitu T hitung itu akan lebih besar daripada T tabelnya. Atau min T hitung itu lebih kecil dari min T tabel. Nah, nanti jika ada hasil T hitung itu min, maka T tabelnya kita minkan. Yang kedua, bisa membandingkan signifikansi hitung dengan signifikansi yang telah kita tetapkan, yaitu TS 5% tadi, 0,05. Nah, ketentuannya juga sama, ada perbedaan yang signifikan jika H0 ditolak. Signifikansi hitung lebih kecil atau sama dengan signifikansi TS 5%, sama dengan 0,05, artinya boleh sama dengan 0,05, tetapi jarang ditemukan. Maksudnya kita menggunakan taraf kepercayaan ini 95%, tingkat kesalahannya 5%, itu boleh 5% atau kurang dari 5%, maksudnya itu. Nah, silakan nanti bisa diterapkan, selamat belajar. Kita lanjut pada latihan. Saya sudah punya contoh latihannya. Sebagai contoh, pada uji analisis dependent sample test, seorang dosen meneliti tentang perbedaan penggunaan metode tatap muka dengan metode daring dalam meningkatkan motivasi belajar mata kuliah statistika inferensial mahasiswa jurusan PLS FIP UNES tahun 2020. Jumlah respondennya sebanyak 30, masing-masing 15 yang menggunakan metode tatap muka dan 15 yang menggunakan metode daring. Nah, dari itu diperoleh data dari skor totalnya sebagai berikut.
Jadi tatap muka 15 respondennya, lalu yang daring juga 15, totalnya 30. Skor yang diperoleh masing-masing sebagai berikut. Nah, langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah menentukan judul penelitian. Dari kondisi tersebut bisa kita rumuskan judul penelitiannya, yaitu perbedaan efektivitas penggunaan metode tatap muka dengan metode daring dalam meningkatkan motivasi belajar mata kuliah statistik inferensial mahasiswa jurusan PLS FIP UNES tahun 2020. Yang kedua adalah rumusan masalah penelitiannya. Selain penelitian kuantitatif, selain yang kualitatif, penelitian kuanti juga ada rumusan masalahnya. Kita tetapkan dulu. Yang pertama, apakah ada perbedaan efektivitas penggunaan metode tatap muka dengan metode daring, bla 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 bla. Rumusan yang kedua, bagaimana perbedaan efektivitas penggunaan metode tatap muka dengan metode daring, bla 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 bla. Nah, maksudnya yang kedua ini kita mencari skor, apakah nanti lebih tinggi metode tatap muka atau yang metode daringnya. Langkah selanjutnya yang ketiga, menentukan hipotesis penelitian antara HA dan H0-nya. HA, hipotesis alternatif, hipotesis penelitian, atau hipotesis kerja, ada perbedaan aktivitas penggunaan metode tatap muka dengan metode daring, bla 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 bla. Yang hipotesis nolnya, atau hipotesis nihil, atau hipotesis statistikanya, tidak ada perbedaan aktivitas penggunaan metode tatap muka dengan metode daring, bla 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 bla. Lalu, bagaimana langkah yang keempat, yaitu menganalisis data menggunakan SPSS. Data yang ada tadi ini, kita analisis menggunakan SPSS. Tidak perlu menggunakan rumus yang begitu rumit. Kita cukup memanfaatkan program SPSS. Langkah yang pertama tentunya bahwa di SPSS ini, kita akan tertuju di variabel view. Ini menuliskan variabel. Contohnya tadi adalah penggunaan metode. Penggunaan metode. Di enter. Terus kolom yang kedua adalah nilai skor motivasi belajar. Tadi peningkatan motivasi belajar. Yang desimalkan, kita desimalkan 0. Kemudian untuk label yang penggunaan metode tadi yaitu penggunaan metode pembelajaran. Kita ketikkan itu. Yang motivasi berarti peningkatan hasil peningkatan motivasi. Yang di penggunaan metode kita klik value-nya untuk membedakan kategori. Value 1 ini untuk yang tatap muka. Value 2 ini untuk yang daring. Kita klik OK. Lalu di measure, untuk yang penggunaan data metode, kita jenisnya nominal, kategori. Sedangkan untuk yang nilai, kita kategorikan skill. Setelah ini, tentunya kita akan berpindah pada halaman data view untuk memasukkan datanya. Data bisa kita copy paste dari Word ini. Contoh yang tatap muka sampai yang daring sebanyak 30 responden. Kita copy atau Ctrl C. Nilai motivasi ini kita langsung Ctrl V akan muncul dengan sendirinya. Harusnya sampai 30, berarti ini salah. Kita hapus dulu. Tadi kurang ke atas. Nah, tempatkan paling atas, Ctrl V, 30. Kemudian bagaimana untuk mengisi yang penggunaan metode? Kita isikan 1 untuk tatap muka, 2 untuk daring.
Tetapi tadi karena datanya 1 sampai 15 itu tatap muka, maka tatap muka. Nah, ini bisa saja bahwa di view kalau checklistnya value label tidak aktif, kita contohkan tidak aktif, maka kita akan melihat hanya skor 1. Tapi kalau view-nya value labelnya diklik, nah di checklist dia akan berubah tatap muka. Kemudian 1 sampai 15 ini. Nah, untuk ke 16 sampai 30 adalah yang daring, 2. Ini terdengar suara kayak mesin ketik, kalau tidak begini nanti skornya cepat langsung 22 ini. Cukup sampai 30. Lalu bagaimana teknik menganalisisnya? Klik menu Analyze, arahkan ke Compare Mean, lalu klik yang Independent Sample T-Test. Ini ada simbolnya T, kemudian bawahnya A min B. Maksudnya untuk antara sampel yang tidak berhubungan. A itu untuk tatap muka, B untuk daring. Sedangkan kalau yang T-Pair Sample T-Test ini ada A1 strip A2. Maksudnya adalah antara sebelum dan sesudah. Kita klik yang Independent Sample T-Test. Lalu hasil peningkatan skor ini tadi masukkan ke tes variabel yang metode tadi, masukkan ke grup variabel. Klik define groups, klik 1 untuk grup 1, grup 2, isikan 2. Continue, lalu OK. Maka akan muncul hasil analisisnya. Ini ada 2 tabel, grup statistik dan independent sample t-test. Nanti akan tertuju di yang independent sample t-test. Nah, nanti kita yang bagaimana untuk tabel 1 dan tabel 2, kita copy-kan semua dulu, nanti kita bahas. Tapi di Word-nya. Copy pastekan di sini. Ini agar bisa tampil, maka kita bisa mengeditnya. Tarik agak ke kiri biar skornya terlihat. Cukup. Nah, bagaimana penggunaan untuk yang grup ini, tabel 1, grup statistik, dan yang tabel 2 bagaimana? Kita lakukan di bagian uji hipotesisnya. Di dalam uji hipotesis, hipotesis HA-nya harus diubah terlebih dahulu ke dalam hipotesis 0. Yang kemudian akan menjadi tidak ada perbedaan efektivitas penggunaan metode tatap muka dengan metode daring. Jangan daring ya, tapi metode daring. Uji hipotesis tadi, H0 diubah ke dalam HA. Kebalik, HA diubah ke dalam H0. Lalu kita akan menghitung derajat kebebasan atau DK atau DF-nya. Karena DF tadi jumlah sampelnya ada 30, DF diperoleh 28. Dari mana?
Dari NX tambah NJ dikurangi 2. 15 tambah 15 dikurangi 2. Ketemu 28, maka diperoleh skor tabel sama dengan 2,048. Nah, kita apakah 20,48 benar? Coba kita ini hitung. Tadi rumusnya adalah sama dengan TINV buka kurung 0,05 kemudian titik koma 28 tutup kurung enter. Nah, diperoleh 2,0484 sekian. Nah, tadi ada 3 angka di belakang koma, dibulatkan saja. Yang terakhir adalah angka 8, belakangnya 4, maka tidak mengefek kalau dibulatkan. Ya cukup tetap 4. Ini. Lalu bagaimana dengan skor hitungnya? Ini berarti T hitung sama dengan kita lihat dulu T hitungnya tadi berapa. Nah, di sini ini T hitung. Copy, kemudian pastekan. Min 4,943. Maka yang sebelumnya T tabel tadi 2,048, kita juga samakan seperti ketentuan yang tadi. Nah, jika T hitung min, maka T tabelnya juga kita minkan. Kita minkan. Sehingga min 4,913 ini lebih kecil daripada T tabel sama dengan min 2,048. Karena lebih kecil, kalau min seperti ketentuan tadi, maka H0-nya ditolak. Ini ketentuannya. H0 ditolak. Atau dengan menggunakan uji signifikansi, diperoleh signifikansi hitung. Kita lihat apakah ini signifikansi hitungnya. Kita membedakan ini. Signifikansi hitungnya di sini, 0,000. Sebelumnya sudah saya isikan terlebih dahulu. Nah, dibandingkan dengan 0,05, TS 5%, ini juga lebih kecil. Maka H0-nya juga ditolak sama halnya ketentuannya. Nah, kita lihat ketentuan yang TS. Ini sama dengan atau lebih kecil. Harus seperti ini. Berikutnya yang terakhir adalah disimpulannya. Bagaimana menyimpulkan berdasarkan hasil analisis melalui t-test dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan. Karena H0-nya ditolak. H0 penyataannya kan tidak ada perbedaan. Kalau ditolak berarti ada perbedaan. Nah, terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan metode tatap muka dengan metode daring dalam meningkatkan motivasi belajar bla 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 bla. Nilai min pada metode tatap muka, ini kita lihat dulu metode tatap muka dan metode daring. Di tabel yang atas ini. Oh, tatap muka skornya ini, rata-ratanya ini. Kita copy. Pastekan. Kemudian yang daring. Kita juga pastekan. Nah, dari skor ini terlihat bahwa metode daring itu meningkatkan motivasi mata kuliah statistika diferensial mahasiswa lebih tinggi daripada metode tatap muka. Nah, dapat diartikan pula bahwa mahasiswa yang menggunakan metode daring dalam perkuliahan memiliki motivasi belajar mata kuliah statistika diferensial lebih tinggi daripada mahasiswa yang menggunakan metode tatap muka. Ini simpulan. Akhirnya selesailah yang jenis uji t-test independent sample t-test contohnya.
selesai sampai di sini. Selamat belajar, pemuda-pemudi masa depan. Sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.